juga untuk papa mama atau opa oma yang menemani adik-adik sekalian dalam ibadah minggu Komisi Anak GKI Batu hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Kak Lisa berharap semoga adik-adik dan semua keluarga yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan juga sukacita. Adik-adik senang gak hari ini? Senang? Harusnya senang dong. Kenapa? Karena hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman juga yang ada di rumah masing-masing. Ketemu lagi nih sama Kak Lisa hari ini. Semoga gak bosen ya. Iya dong, karena kita gak pernah bosen memuji nama Tuhan. Dan juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya betul. Kalau adik-adik di rumah semuanya sudah siap untuk beribadah bersama-sama dengan Kak Lisa di sini, Kak Lisa mau mengingatkan adik-adik dulu nih, buat adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu Komisi Anak GKI Batu hari ini. Adik-adik semuanya bisa absen dulu di kolom komentar, tulis nama dan tulis kelasnya masing-masing supaya kakak-kakak tahu nih siapa ya kira-kira yang rajin mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Oke? Siap. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu Kak Lisa mengajak kita semuanya untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan waktu untuk kami boleh beribadah. Sekarang kami mau memuji Engkau, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Lisa mengajak kita semuanya berdiri. Ayo, berdiri yuk, berdiri. Jangan males-malesan nih, kan hari Minggu. Harusnya kita semangat dong. Yuk kita bangkit berdiri. Kak Lisa mengajak kita semuanya untuk sama-sama menyanyikan satu lagu yang judulnya Bapak Abraham. Bisa kan semuanya? Kita bernyanyi sambil bergerak ya. Kalau nanti Kak Lisa menyebutkan tangan kanan, maka tangan kanannya diangkat, digerakkan. Kalau Kak Lisa menyebutkan tangan kiri dan tangan kanan, berarti kedua tangannya harus sama-sama digerakkan. Bisa kan? Oke, kita akan pujikan lagu ini bersama-sama. Anaknya dan kau juga, mari
Ya, nah kenapa Kak? Kok kita baru lagu pertama langsung nyanyi Bapak Abraham? Ya, nanti akan diceritakan lebih lanjut lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elis. Jadi adik-adik jangan kemana-mana dulu ya, karena ceritanya pasti seru banget. Karena kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Lisa mau tanya dulu nih. Adik-adik ada yang tahu lagu KASIH? Tahu kan? Pasti tahu dong. Masa udah lupa sih? Meskipun kita sudah lama tidak beribadah di gereja atau sekolah minggu secara onsite di gereja, tapi pasti adik-adik semuanya masih ingat lagu itu kan? Lagu itu berkata KASIH. Kalau dibaca kasih. Kasih itu seperti apa sih? Dibilang di lagu itu kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Nah loh, ada nggak di antara adik-adik yang selama 1 minggu ini marah-marah? Entah sama temen waktu sekolah atau marah sama papa mama waktu sedang ada di rumah. Ayo coba ingat-ingat, selama 1 minggu ini aku ada marah-marah nggak ya sama orang-orang di sekitarku? Kalau ada, kita minta ampun ya sama Tuhan, supaya Tuhan membuat hati kita menjadi lebih damai, lebih sukacita, dan tidak marah-marah lagi. Oke? Yuk, Kak Lisa mengajak kita semuanya untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan sama-sama pujikan lagu ini sambil bergerak. Oke? Seperti kasihnya siapa? Iya, kasihnya Tuhan Yesus yang memberikan teladan kepada kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah kenapa kita harus mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah kasih contoh nih. Nah, sekarang waktunya kita untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kak Lisa mau tanya nih, kalau beberapa hari ini ada nggak adik-adik yang misalnya pergi sama papa mama ke Batos, atau pergi ke
Mungkin bisa jadi cepat atau bisa jadi lama berjam-jam karena banyak orang yang antri. Nah, kalau adik-adik disuruh antri, disuruh baris dan menunggu, kira-kira adik-adik mau nggak antri dengan rapi, baris dengan rapi? Mau? Oke. Atau adakah di antara adik-adik yang ketika disuruh baris antri malah nggak mau, maunya cepet-cepet, pokoknya aku mau yang pertama, aku mau segera beli burgernya dan segera aku makan. Ada yang seperti itu? Atau misalnya di sekolah, kan beberapa dari antara adik-adik sudah ada yang masuk sekolah onsite kan, di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing. Lalu ketika ibu guru atau pak guru ingin membagikan sesuatu, entah itu membagikan kertas atau membagikan buku ulangan, lalu adik-adik harus antri, harus sabar menunggu. Ada nggak yang nyerobot temennya, mendorong temennya bahkan, supaya kita bisa berdiri atau duduk di paling depan? Ada yang seperti itu? Semoga kalau saya berharap nggak ada yang seperti itu ya. Kalau saya dan percaya adik-adik semuanya sabar mengantri, sabar menunggu gilirannya masing-masing. Nah, kenapa Kak Lisa menanyakan pertanyaan ini adik-adik? Iya, karena seringkali kita lupa untuk bersabar. Kadang Kak Lisa pun juga lebih suka marah-marah dulu. Pokoknya Kak Lisa yang pertama. Apa yang jadi maunya Kak Lisa itu harus segera dituruti. Demikian juga kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan. Contoh, Kak Lisa mau beli barang baru, entah itu baju atau mainan. Kak Lisa bilang sama mama, "Pak, Ma, Kak Lisa boleh nggak beli barang itu?" Lalu kalau jawaban papa mama Kak Lisa seperti ini, "Ya boleh Lisa, tapi sabar ya, tunggu dulu ya. Nanti kalau sudah waktunya pasti papa mama belikan." Adik-adik pernah nggak mengalami pengalaman yang mirip seperti Kak Lisa? Kalau papa mama tidak langsung membelikan barang yang adik-adik mau, adik-adik nurut nggak? Atau malah nangis dan marah sama papa mama? Nggak mau, pokoknya aku maunya sekarang juga gitu. Wah, kita nggak boleh ya seperti itu adik-adik. Kita harus bersabar seperti lagu yang tadi. Sama juga kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita harus sabar menunggu jawaban dari Tuhan di waktu yang tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita harus sabar menunggu karena kita yakin dan percaya kalau Tuhan pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Nah, firman Tuhan akan berbicara lebih detail lagi tentang hal ini. Oleh karena itu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik yang belum menyiapkan Alkitabnya, bisa diambil dulu Alkitabnya. Dan buat yang sudah siap, silahkan ambil posisi duduk yang nyaman supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Lagu ini juga mengingatkan kita bahwa kalau kita mau bertumbuh semakin serupa seperti Tuhan Yesus dan bisa melakukan contoh-contoh dan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita harus mau sabar, rajin belajar firman Tuhan dan rajin berdoa. Kita akan musikan lagu ini bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya boleh menolong, memberkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami dapat duduk dengan tenang, membuka hati dan pikiran kami untuk boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan untuk kita di hari ini yang terambil dari kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-15. Adik-adik semua kalau sudah mendapatkannya, adik-adik mari kita membacanya secara bersama-sama ya. Siap? 3, 2, 1. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, adik-adik, tema cerita untuk kita di hari Minggu ini adalah menanti berkat Tuhan. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Mari kita saksikan. Kapan sih hujannya berhenti? Aku mau main keluar. Oh, Mama juga maunya begitu. Tapi kita butuh hujan supaya tanaman bisa tumbuh dan bisa ada makanan. Ya kan? Yehua juga sedang menunggu. Jadi dia tahu perasaan kita. Selama ribuan tahun, orang-orang menderita. Yehua juga maunya cepat-cepat bantu mereka. Tapi dia menunggu waktu yang pas. Yehua pasti bosan banget. Enggak, Kaleb. Karena Yehua sibuk bekerja. Dia mengajar kita dan mengatur pengabaran. Kamu juga bisa meniru Yehua. Coba minta dia bantu kamu supaya sabar. Nah, sekarang daripada cuma lihat hujan sampai bosan, ayo bantu Mama cuci piring yuk. Wow, cepat sekali. Makasih, Kaleb. Ma, hujannya sudah berhenti. Hujan pasti berhenti. Kamu cuma harus sabar. Dan karena kamu sudah bantu Mama cuci piring, anak pintar, kita bisa main di taman. Asik. Aku jadi kodok. Krok, krok. Loncat ke lumpur. Hiya. Kaleb. Aduh. Nah adik-adik, tadi adik sudah menyaksikan tayangan tentang seorang anak yang bernama Kaleb yang sedang menanti turunnya kapan selesainya hujan supaya dia bisa bermain. Adik-adik, ternyata menanti itu tidak menyenangkan ya. Menanti itu membosankan. Kalau kita menanti itu sepertinya lama sekali, jadi kita nggak sabaran. Nah adik-adik, tadi ketika Kaleb dia sabar menanti sampai akhirnya hujan itu reda, dia kemudian bisa bermain bersama-sama dengan ibunya di taman. Nah adik-adik, kalau kita bersabar, pasti kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, cerita kita di pagi hari ini juga mau berbicara tentang seseorang yang juga sedang menanti. Dia sedang menantikan berkat dari Tuhan. Dia sedang menantikan janji dari Tuhan. Siapakah dia? Iya, namanya adalah Bapak Abraham. Tentu adik-adik semua di rumah pasti sudah pernah mendengarkan atau pernah dengar cerita tentang Bapak Abraham. Nah,
Kejadian, di sana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dia akan memiliki keturunan yang banyak. Nah, ketika Bapak Abraham mendapatkan janji itu, umur Bapak Abraham pada waktu itu adalah 75 tahun. Wah, bukan umur yang muda lagi ya adik-adik. Di umur 75 tahun Bapak Abraham mendapatkan janji Tuhan. Lalu adik-adik tahu, ketika Bapak Abraham berumur 100 tahun, barulah Bapak Abraham mendapatkan janji Tuhan itu, menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Wah, 75 tahun dia mendapatkan janji dari Tuhan. Umur 100 tahun barulah dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Berarti itu ada 25 tahun Bapak Abraham harus menanti. Wah, itu bukan waktu yang sebentar adik-adik, bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan atau 1 tahun. 25 tahun Bapak Abraham harus menanti sampai Tuhan menepati janjinya. Wah, kalau kita yang ada saat itu 25 tahun nunggu, wah pasti kita nggak sabar ya. 1 hari nunggu aja kita biasanya udah nggak sabar. Tetapi Bapak Abraham 25 tahun dia sanggup untuk bersabar menantikan janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupannya. Nah adik-adik, tema cerita kita di pagi hari ini adalah menanti berkat Tuhan. Maka kita mau belajar dari Bapak Abraham di pagi hari ini, bahwa di dalam menanti berkat Tuhan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita harus bersabar. Seperti Bapak Abraham 25 tahun dia bersabar menantikan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Nah adik-adik, kita juga mau belajar untuk menantikan janji Tuhan atau berkat Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin waktunya lama, tetapi kita mau seperti Bapak Abraham, kita mau bersabar menanti janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, seringkali mungkin di dalam kehidupan kita juga gak sabar. Misalnya begini, ketika adik-adik sakit, biasanya adik-adik kalau lihat teman-teman lagi main di luar udah gak sabaran. Ih mama, aku pengen main juga keluar. Lalu mama berkata, jangan dulu, kamu kan masih sakit, nanti kalau udah sembuh baru boleh main. Lalu karena udah gak sabaran, aku pengen main. Nah kalau kita gak sabar, lalu dalam keadaan kita masih sakit, kalau kita pergi bermain, apa yang terjadi? Tentu kita tidak akan sembuh, kita akan tambah sakit. Atau mungkin ketika kita belajar, nah apalagi di zaman sekarang nih, kita belajar dari rumah, gurunya nggak melihat nih, yang nemenin biasanya paling kakak atau mungkin mama yang nemenin. Nah biasanya kita nggak sabaran nih kalau belajar, pengennya cepat-cepat selesai, pengennya kalau ngerjain tugas cepat-cepat biar bisa main game atau bisa bermain sama teman-teman. Jadi belajarnya itu nggak mau yang dengan tekun mengerjakannya, maunya cepat-cepat ngerjainnya. Cepat-cepat aku kerjain biar aku bisa bermain, aku bisa main game kesukaanku. Nah seringkali demikian adik-adik, ketika belajar pun seringkali kita tidak sabar, kita maunya cepat-cepat selesai. Nah kalau kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara cepat-cepat dengan tidak sabar, ya tentu hasilnya yang akan kita dapat ketika kita kumpulin, nilai kita pasti jelek. Karena kita ngerjainnya kita nggak teliti, kita nggak memperhatikan dengan baik tulisan kita, jawaban kita benar atau enggak. Kita udah ngasal-ngasal cepat-cepat aja karena pengen cepat selesai, akhirnya nilai kita jadinya jelek. Lalu ketika kita ujian, kita nggak bisa jawab soal-soal. Kenapa? Karena kita belajarnya cepat-cepat. Akhirnya ketika ujian kita bingung, apa ya jawabannya? Aku kok lupa ya, waktu itu aku baca, apa ya? Nah, akhirnya ketika ujian kita juga
juga nggak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan karena kita belajarnya cepat-cepat. Nah, adik-adik, jadi cerita di hari ini mau mengajarkan kita bahwa kita harus bersabar di dalam segala hal. Baik itu ketika kita sedang menantikan janji dari Tuhan, menantikan berkat dari Tuhan, atau ketika kita sedang belajar, kita mau mengerjakannya dengan sabar. Kita mau mengerjakannya dengan tekun. Kita mau mengerjakannya dengan penuh ketelitian. Nah, kalau kita bersabar, ketika kita tekun, tentu kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menantikan berkat Tuhan? Yang pertama tadi yang sabar. Yang kedua, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, sebagaimana Bapak Abraham di sini, dia percaya kepada Tuhan. Sekalipun harus 25 tahun dia menanti, tetapi dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga yang akan menepati janjinya. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bapak Abraham tahu bahwa yang berjanji ini adalah Tuhan, bukan manusia. Ketika manusia yang berjanji, biasanya manusia suka lupa, atau biasanya manusia suka ingkar janji, tidak menepati janjinya. Tetapi Bapak Abraham percaya bahwa yang berjanji adalah Tuhan, maka Tuhan pasti akan menepati. Karena itu selama 25 tahun Bapak Abraham bersabar dan dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Dan itu benar terbukti adik-adik. Di umur dia yang ke-100 tahun, Tuhan menggenapi janjinya dengan memberikan kepada dia seorang anak yang telah dia nantikan selama ini. Seorang anak laki-laki yang dia beri nama Ishak. Wah, sungguh dia sangat bersukacita karena penantian dia selama 25 tahun ternyata tidak sia-sia. Karena membuahkan hasil yang sangat indah. Nah, adik-adik, jadi kita mau belajar di pagi hari ini. Selain kita bersabar, kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik sedang berdoa untuk sesuatu hal yang adik-adik inginkan, doakan. Maka adik-adik, mari tetap bersabar, tetap percaya. Sekalipun mungkin saat ini Tuhan belum menjawabnya, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi adik-adik. Oleh karena itu, bersabarlah di dalam menantikan berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita untuk kita di pagi hari ini. Jadi ingat dua hal tadi di dalam menanti berkat. Yang pertama, kita harus menantinya dengan bersabar. Dan yang kedua, kita menantinya dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang akan menepati janjinya bagi kita. Amin. Ya adik-adik, untuk ayat hafalan bagi kita di minggu ini terambil dari kitab Ibrani yang tadi kita baca. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Inilah yang akan menjadi ayat hafalan untuk kita di minggu ini. Mari kita membaca ayat ini sekali lagi. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Demikian Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, itu ayat hafalan untuk kita. Jangan lupa dihafal ayat hafalannya ya adik-adik. Oke, untuk aktivitas kita di minggu ini, adik-adik akan membuat lentera. Cara membuatnya ada di sini. Ya, adik-adik bisa memperhatikan cara membuatnya. Lalu adik-adik membuat lentera
setelah itu adik-adik bisa difoto hasil adik-adik membuat lentera lalu dikirimkan ke grup WA. Jangan lupa ya adik-adik, lentera itu adalah lambang kesabaran. Nah, pada waktu itu ketika seseorang menanti seseorang dan ketika dia menanti harinya sudah sampai malam, dia akan tetap menunggu. Lalu ketika sudah malam dia akan menyalakan lentera tersebut dan dia berharap bahwa orang itu akan datang dan orang itu akan melihat lentera tersebut. Nah, jadi jangan lupa ya, aktivitas kita dan ayat hafalan dikerjakan dan dikirim ke grup WA. Kakak tunggu ya. Oke, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita di pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Bapak Abraham yang sabar di dalam menantikan berkat Tuhan, janji Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan Bapak Abraham. Tuhan tolong kami agar kami juga mau bersabar dan percaya kepada Tuhan selalu di dalam menantikan setiap berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elis. Terima kasih Kak Elis yang sudah menolong kita semuanya untuk bisa memahami firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi kita simpan dalam hati kita dan boleh bertumbuh menjadi buah yang baik pastinya. Sekarang kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan adik-adik bisa ada dikumpulkan bersama persembahan kakak atau adik yang ada di rumah dan juga persembahan papa dan mama, atau juga bisa dipersembahkan dikirim lewat transfer. Untuk mengirim persembahan kita hari ini, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Bapa, Ku datang padamu. Kalisa akan memimpin doa untuk kita semuanya. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Kami mau mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini, agar boleh digunakan dan boleh dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk studi dan pendidikan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh kembali ke sekolah,
belajar secara onsite bersama teman-teman kami dan juga Bapak dan Ibu guru kami. Tuhan, berikanlah kami konsentrasi, berikanlah kepada kami kerajinan supaya kami tetap semangat belajar di sekolah. Juga kami mau berdoa untuk papa mama kami yang menjaga kami setiap hari, yang bekerja untuk kami setiap hari. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kepada mereka kesehatan dalam menjalani aktivitas mereka masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia, khususnya Kota Batu, di mana tempat kami boleh tinggal saat ini. Kami berdoa supaya Engkau menjaga, melindungi negara kami Indonesia agar Engkau jauhkan dari mara bahaya yang menimpa kami dan kami bisa hidup, bisa tinggal dengan damai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah hampir selesai. Jangan lupa ya, seperti lagu dan juga firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita harus tetap sabar dalam menantikan jawaban dan janji-janji dari Tuhan. Sambil kita melakukan aktivitas kita, sambil kita tetap semangat dan sukacita dalam beribadah, bersekolah, memuji Tuhan, dan jangan lupa untuk tetap rajin membaca Alkitab dan juga berdoa. Kalau begitu, Kak Lisa mengajak kita semuanya untuk berdiri. Masih semangat kan? Yuk kita kembali bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik, buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya, jangan lupa ya untuk terus mengikuti
ibadah Komisi Anak GKI Batu setiap hari Minggu pukul 8:30 pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, tetap semangat.